Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Saleh Indra Paraja SHMH selaku dosen di mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zali Juliar dengan NPM 23139. Izinkan saya menjelaskan mengenai pemikiran sosiologi hukum menurut Philip Nonet dan Philip Zelznick. Philip Nonet lahir di Belgia tahun 1939. Ia merupakan seorang akademisi dan pemikir hukum terkemuka yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang teori hukum dan sosiologi hukum. Ia merupakan profesor emeritus di University of California, Berkeley School of Law, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar karir akademiknya. Latar belakang keilmuan Nonet tidak hanya terbatas pada hukum semata, namun juga mencakup ilmu politik dan filsafat yang memperkaya perspektifnya dalam memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang lebih luas. Nonet dikenal karena pendekatannya yang interdisipliner dan humanis terhadap hukum. Bersama dengan sosial hukum terkenal Philip Zelznick, ia menulis buku penting berjudul Law and Society in Transition Toward Responsive Law tahun 1978. Selanjutnya yaitu Philip Zelznick adalah seorang sosiolog hukum dan pemikir besar dalam tradisi sosiologi organisasi serta sosiologi hukum. Ia lahir pada 8 Januari 1919 di West Virginia, Amerika Serikat, dan wafat pada 12 Juni 2010 di Berkeley, California. Zelznick mengabdikan sebagian besar karir akademiknya di University of California, Berkeley, di mana ia menjadi profesor sosiologi dan kemudian mendirikan Center for the Study of Law and Society pada tahun 1961, merupakan sebuah pusat studi yang kini menjadi rujukan global dalam bidang hukum dan masyarakat. Meskipun ia bukan berlatar belakang hukum, Zelznick dikenal karena pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosiologi, filsafat, dan nilai-nilai moral dalam menganalisis hukum. Ia memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, moral, dan kelembagaan yang mengelilinginya. Nah, mereka berdua mengidentifikasi ke dalam 3 tipe hukum utama yang menggambarkan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan politik. Yang pertama ada hukum represif atau repressive law. Hukum ini digunakan untuk menegakkan ketertiban dengan cara kekerasan. Penegak hukum diberikan kekuasaan yang luas atau diskresi untuk mengendalikan masyarakat dengan tujuan adalah untuk mempertahankan status quo dengan kekuasaan yang ada. Hukum represif cenderung ditemukan dalam masyarakat yang otoriter dan tidak demokratis. Yang kedua yaitu hukum otonom atau autonomous law. Hukum ini lebih menekankan pada keadilan prosedural di mana hukum dipandang sebagai sistem yang terpisah dari politik dan masyarakat. Hukum ini cenderung lebih fokus dan independen dari pengaruh eksternal. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan aturan prosedur yang jelas. Hukum otonom lebih sering ditemukan dalam masyarakat yang lebih stabil dan demokratis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang independen. Yang ketiga yaitu hukum responsif atau responsive law. Hukum ini menegakkan pada keadilan-keadilan substansial di mana hukum digunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Hukum ini bertujuan untuk menjadi sarana yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum responsif dianggap sebagai tipe hukum yang paling ideal. Kenapa? Karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai keadilan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.